Selamat datang di Kabar Kepegawaian Channel. Media informasi terpercaya untuk pengembangan karir dan wawasan bagi para aparatur sipil negara. Pada sesi kali ini, kita akan mendalami topik yang sangat penting bagi pengembangan karir PNS, yaitu belajar pengangkatan dalam jabatan fungsional. Kita akan mengupas tuntas mekanisme dan aturan terbaru agar Anda dapat merencanakan langkah karir dengan lebih tepat. Secara garis besar terdapat 4 mekanisme untuk masuk ke dalam jabatan fungsional atau JF. Pertama adalah pengangkatan pertama untuk CPNS. Kedua melalui perpindahan dari jabatan lain, baik secara horizontal maupun antar kelompok jabatan. Ketiga adalah penyesuaian atau in-passing bagi mereka yang sudah memiliki pengalaman di bidang JF tersebut. Dan yang keempat melalui promosi, baik secara vertikal untuk kenaikan jenjang maupun diagonal antar kategori jabatan. Mari kita bahas pengangkatan pertama. Jalur ini diperuntukkan bagi CPNS untuk mengisi formasi JF ahli pertama, ahli muda, pemula, atau terampil. Syarat utamanya adalah berstatus PNS, memiliki integritas, sehat jasmani rohani, berijazah minimal sarjana atau diploma 4 untuk ahli, atau SLTA untuk keterampilan, serta memiliki predikat kinerja minimal, baik dalam 1 tahun terakhir. Penting untuk dicatat bahwa pengangkatan pertama ini harus dilakukan paling lama 1 tahun setelah seseorang diangkat menjadi PNS. Nomenklatur jabatan fungsionalnya pun harus sudah tercantum sejak dalam SK CPNS. Perlu diingat, bagi PNS yang belum diangkat ke dalam JF, mereka tidak dapat diberikan kenaikan pangkat reguler. Selanjutnya adalah jalur perpindahan dari jabatan lain secara horizontal. Syarat usianya bervariasi, maksimal 53 tahun untuk jenjang pertama, muda, dan keterampilan, 55 tahun untuk jenjang madya, dan 60 tahun untuk jenjang utama bagi yang sedang menduduki JPT. Selain syarat administrasi seperti ijazah dan kinerja, Anda wajib lulus uji kompetensi dan memiliki pengalaman tugas di bidang JF tersebut minimal 2 tahun. Selain batasan usia, perpindahan ini juga harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan formasi. Menariknya, dalam kondisi penataan birokrasi atau kebutuhan strategis, syarat pengalaman minimal dapat dipertimbangkan menjadi hanya 1 tahun secara kumulatif. Adapun pangkat yang diberikan akan mengikuti pangkat terakhir yang dimiliki PNS tersebut. Ada beberapa catatan khusus untuk jalur perpindahan ini. Dalam kondisi penataan birokrasi, syarat pengalaman bisa dipertimbangkan menjadi minimal 1 tahun. Khusus untuk perpindahan sesama JF ahli utama, batas usia bisa mencapai 63 tahun. Selain itu, pangkat yang Anda miliki saat ini akan tetap sama saat berpindah ke jabatan fungsional yang baru. Kita juga mengenal perpindahan antar jabatan. Contohnya, pejabat administrator bisa berpindah menjadi JF ahli madya, atau sebaliknya, JF ahli utama bisa berpindah ke JPT Pratama. Ketika pejabat struktural pindah ke fungsional, mereka akan diberikan angka kredit sesuai ketentuan, sementara perpindahan dari fungsional ke struktural mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu diperhatikan mengenai ketepatan waktu pengusulan. Untuk perpindahan dari jabatan lain, usulan harus disampaikan paling lambat 6 bulan sebelum mencapai batas usia persyaratan. Khusus untuk jenjang ahli utama, batas waktunya lebih panjang, yakni maksimal 1 tahun sebelum batas usia persyaratan tersebut. Lalu bagaimana jika seorang JF kategori keterampilan memperoleh ijazah S1 atau D4? Jika golongannya masih di bawah 3A, mereka dapat mengajukan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah ke golongan 3A. Jika ada lowongan, yang bersangkutan dapat diangkat ke jenjang mahir atau ahli pertama setelah lulus uji kompetensi. Mekanisme ketiga adalah penyesuaian atau in-passing. Ini biasanya dilakukan dalam rangka penataan birokrasi,
adanya jabatan fungsional baru yang ditetapkan, atau adanya perubahan ruang lingkup tugas guna memenuhi kebutuhan strategis organisasi. Syarat penyesuaian hampir serupa dengan jalur lain terkait integritas dan kesehatan, namun menekankan pada pengalaman minimal 2 tahun di bidang terkait. Angka kredit dalam jalur ini diberikan 1 kali selama masa penyesuaian berdasarkan lampiran Permenpan yang berlaku, dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan formasi. Khusus untuk penyetaraan jabatan, ini merupakan bagian dari kebijakan penyederhanaan birokrasi. Pejabat Eselon 3 disetarakan menjadi JF Ahli Madya, Eselon 4 menjadi JF Ahli Muda, dan Eselon V menjadi JF Ahli Pertama. Proses ini memerlukan persetujuan menteri dan ijazah yang sesuai dengan persyaratan jabatan tersebut. Jalur keempat adalah promosi. Promosi bisa bersifat diagonal, yaitu perpindahan antar jenis jabatan seperti dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional atau sebaliknya. Misalnya, seorang pejabat pengawas yang dipromosikan menjadi JF Ahli Madya, atau pejabat pelaksana yang naik menjadi JF Ahli Pertama atau Muda. Promosi memerlukan standar yang tinggi. Syaratnya antara lain lulus uji kompetensi, predikat kinerja, sangat baik dalam 2 tahun terakhir, serta memiliki rekam jejak yang bersih dari hukuman disiplin maupun pelanggaran kode etik dalam 3 tahun terakhir. Keputusan ini juga didasarkan pada rekomendasi dari tim penilai kinerja PNS. Untuk kenaikan jenjang jabatan atau perpindahan vertikal, Anda harus memastikan angka kredit kumulatif sudah terpenuhi sebelum mengikuti uji kompetensi. Proses promosi ini dilakukan berdasarkan rekomendasi dari tim penilai kinerja PNS untuk memastikan bahwa yang bersangkutan memang layak naik ke jenjang yang lebih tinggi. Sebagai penutup, mari kita lihat siapa yang berwenang menetapkan pengangkatan ini. Untuk JF Ahli Utama, penetapan dilakukan oleh Presiden atas usul PPK. Sedangkan untuk jenjang Ahli Madya hingga jenjang pemula, penetapan dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK atas usulan pejabat yang berwenang atau PYB. Demikian penjelasan mengenai mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional. Semoga informasi ini bermanfaat bagi pengembangan karir Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di sesi edukasi berikutnya.